kan histeroskopi, laparoskopi. Nah, berarti itu intinya adalah menggunakan kamera gitu. Jadi kita melakukan tindakan operatif ya, tetapi minimal invasif, itu yang perlu digarisbawahi. Kondisi rahim dengan histeroskopi dan apa perbedaannya dengan laparoskopi? Mungkin ini istilah yang buat awam masih agak membingungkan ya dok ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Nanti kita mulai berbincang-bincang santai aja ya dokter ya. Kita mulai pada pada temanya. Nanti untuk sahabat Hermina juga boleh kalau ada pertanyaan silahkan langsung dituliskan di kolom komentar. Bagaimana dokter tentang ini dok, histeroskopi dan laparoskopi, sebenarnya apa sih dok itu sebenarnya? Oke, jadi kalau kita ngomongin kalimatnya ya, skopi, belakangnya kan histeroskopi, laparoskopi. Nah, berarti itu intinya adalah menggunakan kamera gitu. Jadi kita melakukan tindakan operatif ya, tetapi minimal invasif, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi yang namanya laparoskopi, histeroskopi itu sama-sama tidak menggunakan sayatan yang besar, jadi kecil. Karena kenapa? Kita masukin suatu kamera kecil ke dalam area yang mau kita periksa gitu. Nah, untuk histero ini kan sebenarnya adalah singkatannya, atau kita sebenarnya bahasa latinnya kenal dengan uterus atau rahim gitu. Jadi kalau histeroskopi berarti kita menilai kondisi rahim, betul seperti topik Hermina Talks kita hari ini, yaitu menilai kondisi rahim, baik itu lapisan dalam rahim atau endometrium ataupun mulut rahimnya sendiri gitu. Tetapi yang ada di dalamnya ya, bukan di permukaan luarnya. Nah, itu untuk histeroskopi. Jadi kita akan menilai mulai dari mulut rahim, lalu dinding endometrium ya. Kita lihat apakah ada polipnya kah gitu, adakah tumornya gitu. Nah, biasanya histeroskopi itu kalau dalam ginekologi kita lakukan pada beberapa kasus seperti kasus IUD-nya tertancap atau kita kenal dengan IUD embedded atau dislokasi gitu ya. Jadi IUD-nya tidak ada di posisi yang semestinya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu sebenarnya apabila tidak bisa dilakukan ekstraksi atau tindakan pelepasan IUD secara manual di tempat praktek, terkadang kan dalam kondisi IUD embedded atau IUD yang tertancap itu pada saat pelepasannya pasien kesakitan gitu. Jadi kalau misalnya dengan histeroskopi itu sebenarnya ada dua opsi sih, bisa dilakukan bius total ataupun dengan bius lokal gitu. Tapi dua-duanya rasa nyerinya jauh lebih berkurang dibandingkan pelepasan IUD secara manual. Nah, dengan histeroskopi itu tentunya kita bisa melihat posisi IUD secara tepat gitu. Jadi lebih efisien untuk tindakannya sendiri karena kita langsung memasukkan kamera. Itu kan kecil banget tuh rongga rahim itu. Jadi ketika kamera masuk udah jelas nih, oh ini IUD-nya, kita langsung capit biasanya dan kita langsung tarik gitu. Jadi untuk itu tindakan yang paling efektif dan efisien untuk kasus-kasus IUD embedded. Lalu kemudian ada juga kasus seperti polip endometrium gitu. Dok, tapi kan polip endometrium, misalnya ada pasien yang tanya, teman saya dikuret kok dok, kok ini pakai histeroskopi buat apa ya? Sebenarnya dua-duanya memiliki keuntungan dan kerugian gitu ya, bukan keuntungan kerugian sih, plus minus tersendiri gitu. Kalau misalnya kuretase, sebetulnya banyak juga jaringan normal yang diambil pada saat pemeriksaan. Sedangkan kalau misalnya pemeriksaan maksudnya pada saat kuretase. Tapi kalau histeroskopi tentunya lebih tertarget. Misalnya polipnya di sini, kita ambil bagian situnya aja. Jadi kalau kuretase kan lebih blind lah. Jadi kita ambil aja semua jaringan seluruh permukaan rahim. Mudah-mudahan si polipnya terambil begitu. Tetapi kalau histeroskopi karena kita tertarget, langsung kameranya masuk ke dalam rongga rahim, tentunya polipnya kalau kelihatan langsung diambil, langsung cabut seperti itu. Nah, itu tuh histeroskopi ya. Lalu pemulihannya rasa nyerinya jauh lebih nggak terlalu sakit dibandingkan kuretase seperti itu. Nah, kasus-kasus lain mungkin contohnya untuk mendiagnosa ya, jadi tidak hanya selalu tata laksana. Kadang kita mendiagnosa si kondisi bentuk rahim, karena bentuk rahim juga tidak semua wanita itu bentuknya normal. Ada juga yang uterusnya ternyata ada sekatnya gitu ya, ternyata rahimnya ada dua gitu, di dalam perut itu ada aja kelainan-kelainan bentuk rahim. Nah, itu bisa didiagnosa juga dengan histeroskopi itu tadi. Betul, ya, tetapi kita hanya menilai bagian dalamnya. Nah, namun tadi apa yang disebut laparoskopi? Kalau laparoskopi aksesnya berbeda. Histeroskopi tadi lewat vagina ya, masuk ke dalam
rongga rahim, sedangkan kalau laparoskopi aksesnya melalui rongga perut. Gitu. Laparoskopi juga bisa kita gunakan untuk tindakan dan juga diagnostik. Diagnostik tentunya untuk mengetahui sebenarnya ada apa nih di perutnya gitu. Misalnya pada pemeriksaan fisik USG tidak ditemukan apa-apa nih, sulit nih ditemukan, tapi pasiennya contoh mengeluh nyeri perut gitu. Kita bisa lakukan tindakan laparoskopi diagnostik, oh jangan-jangan ada tumor yang tidak terlihat, ada infeksi yang tidak terlihat, ataukah ada perlengketan gitu. Kadang kan kalau dengan USG aja susah ya untuk lihat perlengketan atau enggak. Nah, jadi untuk laparoskopi kita bisa langsung lihat karena kameranya langsung masuk ke dalam perut, tapi sayatannya pun kecil. Gitu, paling 2 atau 3 cm. Gitu. Memang ada beberapa titik sih sayatannya, nggak cuma satu. Seiring perkembangan zaman, sekarang ada juga sih yang sayatannya hanya satu, yaitu di bagian pusar aja. Gitu. Tapi kalaupun sayatannya lebih dari satu pun sebenarnya rasa nyerinya jauh lebih ringan dibandingkan tindakan operasi yang konvensional. Maksudnya konvensional apa, yang disayat kayak luka operasi sesar gitu ya, operasi besar gitu. Karena kan dia untuk laparoskopi sayatannya kecil-kecil gitu. Nah, kemudian pada laparoskopi di dunia ginekologi ini sendiri tidak hanya cuma diagnostik, tetapi bisa juga kita untuk tindakan. Biasanya apa sih dok kalau laparoskopi, kasus-kasus apa? Nah, kalau tadi kan histeroskopi kita lihat dalam rongga rahim. Tapi kalau laparoskopi kita lihat bagian luarnya, luar rahimnya, permukaan rahim. Jangan-jangan kalau pas histeroskopi nggak kelihatan nih ada miom, ternyata di permukaan luar rahimnya ada miom, baru kelihatan pada saat laparoskopi gitu. Atau misalnya ada kista gitu ya. Atau pada kasus-kasus misalnya mau dilakukan pengangkatan rahim tetapi tidak mau dilakukan penyayatan kulit yang terlalu besar, itu bisa dilakukan laparoskopi juga. Kemudian kasus-kasus lain seperti apa, pengangkatan kista, pengangkatan tumor, lalu sterilisasi nih, misalnya pengen KB yang kontrasepsi mantap nih, pengen udahlah mau steril aja juga tapi nggak mau disayat gitu ya, bisa dengan opsi laparoskopi.